Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Bisa dipanggil siapa? Ica. Baik, bagaimana kabarnya Ica hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanannya ke sini bagaimana? Ya, agak sedikit macet. Baik, sebelumnya saya juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Munadia Effendi. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini yaitu kita akan melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam mengenai perilaku berbelanja secara berlebihan yang dilakukan oleh salah satu subjek saya yaitu Nahda. Sebelumnya saya juga ingin meminta kesediaannya Ica untuk meluangkan waktunya kurang lebih 10 menit ke depan untuk melakukan wawancara dan juga melakukan rekaman suara selama proses wawancara berlangsung. Apakah Ica bersedia? Bersedia. Baik, sebelum kita masuk ke sesi wawancaranya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, langsung saja. Jadi Ica dengan Nahda itu apa sih hubungan dekatnya? Kebetulan saya sama Nahda itu satu kelas ya, dan saya juga teman dekatnya dia, sahabatnya dia, dan saya juga dekat rumah dengan Nahda. Jadi saya sering saya selalu pergi ke kampus bareng, pulang kampus bareng, dan kadang juga kami hampir tiap hari kita kerja tugas bareng di rumah saya atau kadang di rumahnya Nahda. Baik, jadi Ica ini sama Nahda teman dekat di kuliah ya. Baik, bisa ceritakan apa sih kesibukannya Nahda akhir-akhir ini? Kalau saya lihat dia lagi sibuk banget ya, dia kerja tugas karena saya juga sama dia satu kelas, jadi kami sering kerja tugas bareng. Baik, jadi di sini saya mau tanya mengenai keseringan Nahda ini dalam berbelanja. Sejak kapan sih Ica ini menyadari bahwa Nahda ini orangnya sangat suka belanja secara berlebihan? Yang saya tahu itu sejak ini ya, yang saya sering sekali sama dia, saya sadar kalau ternyata ini Nahda ini suka berbelanja yang berlebihan, yang mungkin yang tidak terlalu penting. Baik begitu. Kalau boleh bisa diceritakan bagaimana sih biasanya ini Nahda kalau berbelanja, bagaimana dia cepat terpengaruh dan lain sebagainya? Kalau cepat terpengaruh ini sih kadang dia suka lihat di medsos ya yang kayak lagi tren make up. Kadang dia langsung dia tanpa pikir panjang dia langsung check out, dia langsung beli, dan dia juga suka suruh saya kayak harus beli ini, make up ini, merek ini. Dia terlalu, padahal bedanya di rumah itu banyak sekali nih, tapi tetap dia beli. Baik, kalau Ica sendiri melihat pola perilaku berbelanjanya ini apakah sudah dikatakan sangat berlebihan? Kalau menurutku sih sangat, karena itu yang bahkan masih banyak di bedaknya, masih banyak di lipstiknya, blush onnya, tapi kalau dia lihat lagi di kayak TikTok, apalagi kalau lagi ada promo, pasti dia beli. Dia kayak merasa rugi kalau dia tidak beli. Baik, menurut Ica sendiri apa sih pemicu utamanya Nahda ini suka berbelanja secara berlebihan? Kalau saya pemicu yang pertama mungkin dari teman sebaya ya, mungkin dia lihat teman-temannya pakai ini dan dia juga mau beli ini. Dan yang paling jadi pemicu sih menurutku media sosial ya, seperti TikTok. Nah, di TikTok kan banyak tuh orang yang promosi dengan harga murah dan atau hal-hal yang buat perempuan mungkin tertarik. Jadi menurut saya sih ini media sosial. Baik, kalau boleh tahu bagaimana sih Nahda ini dalam media sosial dan menggunakan media sosial dalam sehari-harinya sehingga dia mudah terpengaruh? Menurut saya, kalau saya lihat dia juga sangat aktif ya di media sosial. Dia sangat sering mencari kayak lagi apa yang tren sekarang, hal-hal apa yang
lagi banyak orang pakai. Nah, menurut itu sih yang berpengaruh. Jadi dia ketika dia lihat di medsos ada jual apa-apa kan, kalau di TikTok itu kayak ada keranjang kuning kan, kalau orang outfit kah atau apa pasti ada keranjang kuningnya. Nah, di situ mungkin dia langsung check out, dia langsung beli. Kalau dari Ica-nya sendiri apakah pernah untuk mencoba membicarakan kayak menegur dia dengan kebiasaan buruknya berbelanja secara berlebihan ini? Iya, saya pernah tanya dia kayak, ih kenapa kok beli lagi ini, beda saya kira masih banyak janumu. Dia bilang, ih mau coba ini, katanya ini bagus, katanya ini banyak orang pakai. Itu sih. Terus saya tanya Mi juga, bilang, "Wih, jangan mau kau habis janumu baru kau beli lagi." Tapi kadang dia tetap mau beli. Baik, seperti itu. Kalau Isya sendiri melihat Nahda ini, apakah Nahda itu kalau melakukan berbelanja itu bisa mengendalikan dirinya atau tidak? Sudah pasti Mia tidak, karena sudah bisa tanya, saya kasih tahu bilang jangan Mi dulu, nanti kau beli, tapi tetap dia beli. Baik, kalau Riza sendiri ketika berbelanja itu kayak suka mempengaruhi orang lain atau tidak, Ji? Sangat suka sih, karena saya juga termasuk yang sering dihasut sama dia. Kadang dia suruh saya beli semacam make up, blush on, harus kau beli ini, murah Ji, sekian Ji, begini harus kau beli, begini. Padahal sudah sudah mau kak bilang masih ada januku, tapi kadang dia suruh kak juga bilang beli Mi, bagus Ki, kayak dia paksa kadang. Baik, kalau Ica sendiri melihat apakah perilaku berbelanjanya Nahda ini juga terpengaruh oleh kayak aspek-aspek emosionalnya, seperti ketika dia senang dia membeli atau kebalikannya ketika sedih dia membeli, atau bagaimana? Mungkin kalau senang, iya sih, kalau dia pasti senang kalau dia lihat hal-hal baru, mungkin barang-barang baru, jadi pasti jadi pemicu sekali bagi dia beli. Kalau dia suka, dia pasti dia beli apapun. Kadang pakaian atau yang make up sih paling sering kalau saya lihat. Nah, baik. Jadi apabila Nahda melakukan belanja ini, apakah dia itu membeli barang-barang yang dia lihat dia butuhkan, atau hanya sekedar kayak tertarik lalu tiba-tiba membeli tanpa pikir panjang? Kadang sih kalau saya lihat kalau dia main medsos kan, saya kadang di sampingnya dia, saya lihat dia buka-buka ini apa Shopee. Kadang saya lihat dia langsung kasih masuk di keranjangnya. Baik. Kalau Ica sendiri melihat dari Nahda ini, apakah dia pernah membatasi atau mencoba untuk keluar dari zona nyamannya itu, yaitu berbelanja secara berlebihan? Pernah sih, kayak saya tanya bilang jangan mau dulu beli, kemudian dia bilang Yodi jangan Mi, dalam begitu kemudian besok ternyata dia tetap beli. Berarti belum ada nih kayak strategi tertentu yang Nahda lakukan yang bisa membuatnya berhenti dari perilaku berbelanja secara berlebihan ini. Iya. Dan pas saya tanya bilang kenapa kau beli? Dia bilang nggak bisa kak, tahan, mau sekali kak, udah sabar mah begitu. Kalau dari faktor finansialnya sendiri, apakah dia pernah mengeluh mengenai finansialnya yang menipis lah akibat perilaku berbelanjanya ini? Iya sih, bahkan sering sekali kayak dia mengeluh, kayak dia bilang, ih segini mami saldoku, baru mau kak beli ini, dan bahkan kadang dia tahu Mi kalau saldonya sisa sedikit, tapi kadang tetap juga dia beli itu barang, padahal dia tahu sekali bilang ini saldonya pas-pasan. Baik, seperti itu ya. Saya rasa wawancaranya sudah cukup sampai di sini. Saya juga sudah dapat informasi tentang bagaimana kecenderungan berbelanja yang Nahda lakukan
yang dilakukannya secara berlebihan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ica telah meluangkan waktunya. Dan juga saya meminta izin kepada Ica apabila ada tambahan informasi yang ingin saya tahu, apakah saya boleh menghubungi Ica kembali? Boleh banget. Nah, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.